يهدي الحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faslun utawi iki iku fasal atau bab wayang bagi dan seyogianya ayyakuna laka yanta'ana apa bagi dirimu hendaknya ada untuk dirimu wiridun satu wirid min tilawatil Quran dari membaca Al-Quran. Dari yang dulu sholat sunnah, kemudian sholat sunnah duha, kemudian sholat sunnah tahajud, dilanjutkan sholat sunnah witir. Kemudian di sini Habib penyusun kitab ini menyarankan kepada kita hendaknya kita memiliki satu zikir, satu wirid, yaitu tilawatul, kita membaca Al-Quran. Min tilawatil kitabil aziz tudawimu ala qiraatihi fi kulli yawmin wa lailatin. Seyogianya, seharusnya, yang bagi dan seyogianya hendaknya kamu memiliki satu zikir, satu wirid dari membaca Al-Quran. Tudawimu yang dawam, yang istiqomah, ala qiraatihi, atas bacaannya, atas membacanya, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap siang dan malam hari. Wadna dzalika an taqtasira ala juz'in fayakunu laka fi kulli syahrin khatmatun. Dan yang paling minimal dari wirid membaca Al-Quran tersebut adalah antak tafsir, hendaknya engkau paling ringkasnya, paling sedikitnya ala juz'in, sehari satu juz. Fayakunu laka fi kulli syahrin khatmatun, maka ketika sehari satu juz, maka bagimu akan mengkhatamkannya setiap bulan satu kali. Minimalnya wirid Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu satu hari satu juz, sehingga kita bisa mengkhatamkan Al-Quran satu bulan satu kali. Sementara kira diriwayatkan bahwasanya kurang lebih jumlah ayat Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Kalau kita niat menghafalkannya, masa sehari 5 ayat hafal sih? Sehari 5 ayat dihafal. Kira-kira akan khatam hafal dalam berapa tahun? Kalau 1 tahun itu jumlahnya 365 hari. Satu hari 5 ayat dihafal. Kalau ngapalnya gampang. Sesuatu yang paling gampang, paling enak dihafal adalah Al-Quran. Sok ngapalin puisi. Ada yang lewat, ada yang lupa. Tapi kalau ngapal Al-Quran paling gampang. Tapi yang susah adalah menjaga hafalannya itu. Kata Habib di sini, hendaknya kita mempunyai diri khusus, yaitu membaca Al-Quran yang istiqomah, paling sedikitnya sehari 1 juz,
Sehingga kita akan menghatamkan Al-Quran sebulan sekali, karena Al-Quran itu ada 30 juz. Satu juznya kurang lebih 10 halaman. Kalau mau sehari khatam, sehari 1 juz, berarti setiap sholat 2 halaman. Subuh 2 halaman, zuhur 2 halaman, asar 2 halaman, maghrib 2 halaman, isya 2 halaman, 1 juz. Itu minimalnya, kata Habib, minimalnya sehari 1 juz. Wa ala dzalika an tahtatima fi kulli thalathati ayyamin, dan maksimalnya subhanallah, hendaknya engkau menghatamkan Al-Quran dalam setiap 3 hari 1 khataman. Berarti 1 harinya 10 juz. Berarti setiap sholat 2 juz. Ya subhanallah. Ustaz saya yang hafid Quran aja seminggu sekali menghatamkan Quran, berarti 1 harinya 5 juz. Karena beliau untuk menjaga hafalannya. Jadi maksimalnya adalah kita menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Wa'alam anna li qira'atil Qur'ani fadlan 'aziman wa atharan fi tanwiril qalbi kabiran. Dan ketahuilah bahwasanya untuk membaca Al-Quran itu memiliki fadilah yang besar, fadilah yang agung. Wa atharan fi tanwiril qalbi kabiran, dan mempunyai pengaruh dalam menerangi hati yang sangat besar. Jadi ada pengaruhnya, juga ada keutamaannya dalam membaca Al-Quran. Di antaranya adalah untuk membersihkan hati, menyinari hati. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang suci, maka tempatnya harus suci juga. Dan hati itu tempat kita. Untuk menghafalkannya hatinya harus suci, harus bersih. Dan Masya Allah, ini keutamaannya luar biasa. Tidak ada, membacanya saja memiliki keutamaan atau fadilah yang sangat agung, dan memiliki pengaruh yang besar dalam menyinari hati kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul ibadati ummati qira'atul Qur'an. Afdhalul ibadati ummati qira'atul Qur'an. Seutama-utama ibadah umat saya adalah qira'atul Qur'an, membaca Al-Quran. Setelah sholat, maka tabi zikri qira'atul Qur'an. Mahkotanya zikir adalah membaca Al-Quran. Wa qala Aliun karamallahu wajhah, dan Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakan wajahnya, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fi sholati, barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa qa'imun fi sholati, dan dia berdiri di dalam sholat, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin, maka baginya setiap huruf dari Al-Quran tersebut itu mempunyai pahala 100 kebaikan. Jadi ketika kita baca Quran dalam sholat apa saja, sholat sunnah, sholat wajib, kata Sayyidina Ali, maka baginya pahala 1 huruf yang dibaca dalam membaca Al-Quran dalam sholat itu pahalanya 100 kebaikan.
Bayangin kalau sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah tarawih 1 juz. 1 juz itu berapa huruf? 10 halaman. 10 halaman berarti 20 kaca ya. 10 lembar 20 halaman. 1 halaman 15 ayat kurang lebih. Kira-kira berapa itu? Kalau satu halaman 1 juz dalam sholat tarawih dikali 100, Masya Allah. Wa man qara'aha huwa qa'idun fi sholati kana lahu bi kulli harfin 50 hasanatan. Dan siapa yang membaca Al-Quran dan dia duduk dalam sholat, maka baginya pahala 50 kebaikan. Jadi yang kedua ini posisinya duduk tapi dalam keadaan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu ketika sholat tarawih capek dipersilahkan sambil duduk gak apa-apa, kecuali sholat fardu gak boleh sambil duduk. Dari Sayyidina Ali mengatakan kalau sholat sunnahnya sambil duduk, kemudian membaca Al-Quran, maksudnya setelah selesai baca Fatihah kemudian baca surat Al-Quran, maka pahalanya adalah 50 kebaikan setiap hurufnya. Aduh, kayaknya capek nih, udah sambil duduk aja sholat tarawih. Waman qara'ahu, dan barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa kharijus sholati wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin 25 hasanatan. Dan siapa yang membaca Al-Quran wa huwa kharijus sholat, dan beliau orang tersebut di luar sholat, maksudnya tidak sholat, tidak dalam keadaan sholat, dia membaca Al-Quran, bahwa ala taharatin, dan dia dalam keadaan suci, maksudnya punya wudu, kana lahu bi kulli harfin 25 hasanatan, maka baginya setiap hurufnya memiliki pahala 15 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin 10 hasanatin. Dan siapa yang membacanya dan dia tidak dalam keadaan suci, maksudnya nggak berwudu, maka baginya setiap hurufnya 10 kebaikan. Sayyidina Ali menerangkan sampai sedetail itu. Kalau sambil sholat sunnah kita baca Al-Quran, kan hafal 30 juz, rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Subhanallah, 100 kebaikan. Surat Al-Baqarah ada berapa ayat? Bismillah itu ada berapa huruf? Insyaallah. Semakin banyak ayat yang dibaca, maka semakin banyak pahala yang didapatkan. Maka kebanyakan orang-orang yang menghafal Quran itu ngulangnya ketika sholat sunnah. Kalau sholat tiap sambil berdiri, maka pahalanya 100 kebaikan, sambil duduk 50. Kalau di luar sholat tapi keadaannya suci seperti kita bulan Ramadan ini baca Quran, maka pahalanya 25 kebaikan. Sampai kalau
dalam keadaan tidak suci, maka pahalanya adalah 10 kebaikan. Maksudnya kalau orang yang sudah hafal itu kan nggak punya wudu, baca kulhu atau yang lainnya, maka pahalanya adalah 10 kebaikan. Jadi ada qiraah, ada talayat, tilawah. Kalau tilawah itu membaca sekaligus juga memperhatikan tajwidnya, kemudian maknanya. Qiraah juga sama membaca, akan tetapi lebih ringan. Saya baca Qur'annya belum lancar, nggak masalah. Siapa yang baca Qur'annya sudah lancar, maka pahalanya dia ma'asal salatul qiraah bersama para malaikat. Dan siapa baca Al-Quran, bacaannya terbata-bata, maka baginya 2 pahala dalam membacanya. Dan 1 hurufnya tetap. Kalau dia punya wudu berapa tadi? 25. Wa iyyaka ayyakuna hammaka fi tilawatika maqsuran alal aktsar. Al-aktsar min haduna tadabburi wa ta'atturi. Wa iyyaka, dan jangan bagimu ayyakuna himmaka fi tilawatika, dan jangan bagimu dalam membaca Al-Quran itu perhatian kamu hanya terbatas alal aktsari minha, terbatas hanya sekedar memperbanyak dari bacaannya. Setelah tadi dijelaskan begitu, dan Habib menyarankan naik sedikit. Setelah sehari 1 juz atau 3 hari khatam, kata Habib, naik sedikit. Jangan hanya sebatas mengejar bacaannya banyak saja. Duna tadabburi wa tarakkuli, tanpa mentadaburi, tanpa memperhatikan, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Jadi naikkan derajat membacanya dengan memahami dan mempelajari. Paling tidak naik ngaji tafsir. Wa 'alaika idza talawta bi tadabburi wa tafahumi wasta'in 'ala dzalika bitartil. Dan hendaknya engkau ketika membaca Al-Quran dengan memperhatikan dan mencari pemahaman, wasta'in 'ala dzalika bitartil, dan dibantu dengan membacanya dengan tartil. Wa ahdir fi qalbika 'azamatul mutakallimi subhanahu wa annaka baina yadayhi taqra'u 'alaihi kitabahu alladhi amaraka fihi wa nahaka wa 'adaka wa saka. Ketika engkau membaca Al-Quran dengan memperhatikan dan berusaha memahami, dan dibantu dengan membaca dengan tartil itu dengan tidak terburu-buru, memenuhi hak hurufnya, kemudian tajwidnya, kha keluarnya di mana, ain di mana, hamzah di mana. Baca Quran itu subhanallah. Karena kalau tidak sesuai tajwid dan makhraj hurufnya, maka artinya lain. Boleh memperbanyak, tapi juga ada saatnya kita membaca Al-Quran dengan seksama, dengan memenuhi semua hak hurufnya. Jangan sampai ha sama dengan ha, alif, hamzah sama dengan ain, qalqalahnya
irha'il qawmiyah. Kemudian juga wa ahdir fi qalbika 'azamatul mutakallim subhanahu, dan hadirkan ketika membaca Quran dengan takdir tadi, taqra'u 'alaihi kitabahu, dan sesungguhnya engkau berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedang membaca kitabnya, alladzi amaraka fihi, yang Allah perintahkan kamu di dalam Al-Quran tersebut, wa nahaka, dan melarang engkau, wa wa'adaka, dan mengancam, wa wasoka, dan memberikan nasihat. Di dalam Al-Quran itu ada janji-janji Allah, ada perintah-perintah Allah, ada larangan-larangan Allah, ada juga pelajaran-pelajaran dari Allah untuk kita, ada juga nasihat-nasihat. Maka dengan mentadabburinya tadi, baca dengan tartil, wa kun 'inda qira'ati ayati tauhid wa tamjid mumtali'an bil ijlali wa ta'lim, dan jadikanlah ketika engkau membaca ayat-ayat tentang ketauhidan, tentang tauhid dan tentang keagungan Allah, maka mumtali'an, penuhi hatimu bil ijlali wa ta'lim, penuhi dengan rasa keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inda qira'ati ayatil wa'di wal wa'id mumtali'an bir rabbi wa rahmi, dan ketika engkau membaca ayat-ayat tentang janji-janji dan ancaman-ancaman Allah, maka mumtali'an, penuhi hati kamu bir rabbi, dengan harapan, warahmi, dan dengan rasa takut. Harapan apa? Tentang janji-janji Allah. Warahmi, dan rasa takut dari ancaman-ancaman Allah. Wa inda qira'ati ayatil awamiri was zawajiri syakiran mu'tarifan lil taqsir mustaghfiran aziman ala tasydid. Dan ketika engkau membaca Al-Quran sampai pada bacaan ayat-ayat tentang perintah-perintah dari Allah dan larangan-larangan dari Allah, penuhi hatinya dengan syakiran mu'tarifan bil taqsir, bersyukur, penuhi dengan rasa syukur, bersyukur bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian mu'tarifan bil taqsir, yang mengakui kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa mustaghfiran, dan mohon ampun kepada Allah, asiman ala tasmir, karena kadang melanggar perintah-perintah Allah. Wa alam anna al-Qur'ana huwal bahrul muhit, wa alam, dan ketahuilah, anna al-Qur'ana huwal bahrul muhit, bahwasanya Al-Quran adalah lautan yang dalam, sumber, maksudnya lautan yang dalam, lautan ilmu yang sangat dalam. Wa minhu tastakhriju jawahirul ulum, dan dari Al-Quran tersebut dikeluarkanlah mutiara-mutiara ilmu pengetahuan. Sampai ada di India, ini ceritanya bukan orang Islam, dia senang di perpustakaan, katakanlah penjaga perpustakaan. Datang orang ke situ nanya, dari sekian ribu buku yang ada di sini, mana menurut Anda buku yang paling bagus, yang komplit? Dia baru jadi mu'alaf. Dia megang Al-Quran yang kecil, kan ada tuh Al-Quran segini. Kata beliaunya, ini buku yang paling komplit, yang paling bagus.
Kata yang nanya, kamu waras? Itu banyak paling gede-gede. Justru buku yang gede-gede itu pasti isinya banyak, pengetahuannya banyak. Malah kamu nunjukin ini. Apa itu? Al-Quran. Komplit, tentang apa saja ada. Tentang ilmu pengetahuan ada, tentang akuntansi ada. Jadi dasar-dasarnya semuanya ada di Al-Quran. Maka saya bilang inilah buku yang paling komplit. Tentang segala macam ada, tentang sains ada. Akhirnya Al-Quran itu mukjizat yang abadi. Ribuan tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, kemudian setelah wafatnya Rasulullah, sudah banyak ribuan orang kafir, orang orientalis yang berusaha merubah isi Al-Quran. Diselewengkan, tetap aja usahanya gagal. Karena Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga. Allah yang menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah merupakan lautan yang dalam, sumber daripada ilmu-ilmu pengetahuan. Wa nafa'isil fuhumi, dan pemahaman yang berharga. Wa man fataha lahu tariqul fahmi fihi minal mu'minina dama fathuhu wa tamma nuruhu wa tasa'a ilmuhu wa sarala yamaddu qira'atuhu laylan wa la naharan illa li'annahu qad wajada fihi maqsuduhu wa ghafara minhu. Wa man, dan siapa orangnya fataha lahu, yang Allah bukakan baginya tariqul fahmi fihi, jalan pemahaman dalam Al-Quran, minal mu'minina, dari orang-orang beriman, dama fathuhu, maka pembukaannya itu akan selalu istiqomah. Wa tamma nuruhu, dan sempurna cahayanya. Wa tasa'a ilmuhu, dan luas ilmunya. Wa sara la yamalu qira'atuhu, dan dia tidak akan bosan dalam membaca Al-Quran, lailan wa la nahar, baik malam maupun siang. Kenapa? Li'annahu, kan sesungguhnya orang tersebut qad wajada fihi maqsud, telah menemukan di dalam Al-Quran tujuannya Al-Quran. Wa ghafara minhu bimatlubihi, dan memperoleh keberuntungan dalam pencariannya. Ini subhanallah. Jadi orang-orang yang bisa menafsiri Al-Quran adalah hanya orang-orang yang Allah berikan basirah, bukan sembarangan orang. Kita tutup, akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.